Saya luar biasa. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Katanya antum itu bid'ah. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang yang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada. Kalau begitu dia bid'ah. Jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal katanya. Zakat pakai beras diberi contoh. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Zaman tabi coret. Zaman ulama coret. Ya zaman antum ada. Berarti antum bid'ah pakai beras. Ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisihi kaidah yang sudah jelas. Itu benar kaidahnya. Tidak ada di masa Nabi dan para tabi'in. Tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dari hal memang diterangkan. Yang tidak ada itu kayak bagaimana bentuknya. Dari hal yang di masa Nabi itu sebabnya ada. Konsekuensi, hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada. Dan tidak ada penghalang di masa Nabi. Yang seperti ini itu tidak bisa menjadi syariat. Pasti dia masuk ke dalam bid'ah. Ada di masa Nabi. Bisa dikerjakan. Sebabnya ada. Diperlukan. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka itu apa? Masuk di dalam bid'ah. Atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in. Memang mereka sengaja meninggalkannya. Maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? Adalah bid'ah. Ini memang kaidahnya di situ. Jangan bolak-balik. Memang betul. Yang tidak ada di masa Nabi itu bukan bid'ah. Mobil tidak ada di masa Nabi. Bid'ah atau bukan mobil? Bid'ah secara bahasa. Tapi secara syar'i apa? Tidak. Dia dibolehkan. Ya, jangan masuk dalam pembahasan itu. Fokus. Katanya fokus. Ini keluar pembahasan. Terus memberi contoh beras. Ini saya nggak tahu zakat apa yang diinginkan. Kalau diinginkan zakat adalah zakat hasil bumi, maka beras masuk di dalam keumuman ayat. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau dia inginkan dengan zakat adalah zakat fitri, maka beras masuk di dalam keumuman hadits sa'an min ta'am. Satu sok dari makanan. Bukan gandum, bukan ini. Tapi makanan. Makanan, beras masuk makanan atau bukan? Makanan. Berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Jangan langsung bilang, oh tidak ada di masa Nabi. Dari mana dia bilang tidak ada? Ini karena kurang detail di dalam apa? Melihat dari dalil-dalil. Kadang pendalilan itu tidak harus secara nas. Tapi itu tadi kaidahnya. Jangan keluar dari makna itu tadi. Jadi sesuatu itu kalau dia tidak ada di masa Nabi, padahal ada hal yang mengharuskan hal itu dikerjakan, dan perkara itu juga tidak ada yang menahannya, maka yang seperti ini, itu adalah hal yang tidak boleh ada yang masuk di dalamnya. Bukan perkara yang disunahkan. Nah itulah pembahasan maulid. Alasan maulid apa? Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, semua orang cinta kepada Nabi atau tidak? Iya. Makanya kita tanyakan, kalau memang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak ada yang bikin maulid. Jadi sebabnya ada di masa Nabi SAW. Tapi tidak ada para sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Dan tidak ada penghalang. Menunjukkan bahwa itu bukan syariat. Nah, itu cara memakai kaidah. Jangan mencampur baurkan antara ini dan itu. Ini perkara yang tidak bagus ya. Membawa kepada apa? Pembahasan-pembahasan yang sudah dikaji secara ilmiah oleh para ulama. Di ilmu usul fikih itu pendalilan itu ada sumbernya. Ada dari Al-Quran, ada dari hadits, ada dari ijma', ada dari qiyas, ada dari ucapan sahabat. Sebagiannya ada yang menghitung istihsan, ada yang berdalil dengan amalan penduduk Madinah, ada yang berdalil dengan masalih mursalah. Itu kan dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi cara pendalilan itu ada cara berdalilnya. Ya bukan sembarangan. Jangan seorang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain, keluar darinya kalimat-kalimat yang kalimat ini tidak cocok di dalam apa? Di dalam ranah silam pendapat. Baik, wallahu ta'ala alam.